Macamnya sehari aja atau sejam aja saya nggak jumpa sampah macam di laut, itu macamnya sakit kepala loh. Ya Allah. Iya, tidak semua orang mencintai sampah sampai segitunya. Karena kalau bukan kita yang mencintai sampah, siapa lagi gitu. Iya. Kalau bisa Natuna punya orang seperti saya. Iya, lebih banyak lagi. Iya, maksudnya. mudah-mudahan ke depannya. Mudah-mudahan nanti hadir ya Agus-Agus yang lainnya Ya, gitu. mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Sobat RRI, kali ini kita di chapter ke-11 ya, bakal ngebahas satu topik yang ini harusnya memang harus selalu kita up gitu ya di media, karena biar orang-orang selalu ingat dan selalu berupaya untuk menjaga lingkungan ya. Kita kasih tema atau kasih judul Sampah Jadi Rupiah Part 2, karena sebelumnya juga udah pernah mengangkat tema yang sama di part 1 atau sebelumnya, tapi beda narasumbernya nih. Kalau kemarin itu ada perempuan hebat ya, ibu-ibu yang konsisten dengan komunitasnya, menjaga lingkungan, mengelola sampah juga. Nah kali ini sama, tapi kali ini laki-laki gitu aja bedanya ya, tapi semangat untuk semangatnya tentang sampah ini ya, tentang menjaga lingkungan, kepeduliannya juga sama nih Sobat RRI. Oke, langsung aja aku kenalin ya ke Sobat RRI biar nggak penasaran. Ini dia ada Pak Agus Sutrisno. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah pagi ini sangat luar biasa. Walaupun hujan-hujan, saya sempatkan untuk RRI Ranai. Oke, sebelum kita ngebahas tentang topik kita hari ini ya, tentang sampah menjadi rupiah, kita mungkin mau perkenalan dulu sama Pak Agus. Mungkin ada sebagian ya Sobat RRI yang udah kenal, udah sering jumpa atau lihat Pak Agus ini, atau sudah pernah juga dalam kegiatan atau acara yang sama ya, karena Pak Agus ini juga bukan pertama kalinya diundang. Kalau khususnya di RRI Ranai sudah pernah ya Pak sebelumnya. Siap, insya Allah udah. Oke, nah Pak Agus sendiri apakah asli Natuna atau asalnya dari mana? Saya asli Tanjung Pinang. Saya masuk ke Natuna 99. Alhamdulillah udah 24 tahun. Dan lagi pun saya bermain sampah sekitar 2008 sampai sekarang. Tapi saya buka bank sampahnya sekitar 3 tahunan. Oke, kita udah bisa bilang orang Natuna ya. Ya, alhamdulillah. Kalau untuk kalau untuk Natuna, insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Kalau bisa kita dapat adipura. Amin. Oke. Jadi dari Tanjung Pinang merantau ke Natuna. Oke. Untuk bermain dengan sampah katanya baru berapa tahun belakangan Pak? Kalau di bank sampah sekitar 3 tahun. Kalau di bank sampahnya itu sekitar 3 tahunan. Tapi kalau untuk udah mulai aware ataupun berkecimpung di sampah gitu, persoalan sampah itu udah lama banget ya Pak, dari tahun 2008 tuh Pak Agus ini udah sadar gitu ya. Dari tahun 2008 kita kapan ya, semoga habis ini sobat-sobat RRI yang nonton juga terinspirasi, termotivasi supaya bisa seperti Pak Agus mulai peduli dengan lingkungan. Apalagi ya kita tahu ya, sampah ini bukan bukan urusan Pak Agus aja sebagai pengelola bank sampah ataupun dinas lingkungan hidup, tapi ini urusan kita semua. Betul ya sekali. Urusan kita bersama gitu. Jadi kita harus mulai peduli, kemudian juga mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk mulai peduli dengan lingkungan, mengelola sampah. Dan seperti yang tadi aku bilang di awal ya, kali ini kita ngebahasnya tentang sampah jadi rupiah, karena mungkin sebagian orang tidak bisa melihat ada nilai di dalam sampah itu ya Pak ya. Betul sekali. Nah Pak Agus ini sebagai salah satu pelakunya, nanti beliau akan cerita-cerita ya, sharing ke kita seperti apa itu bank sampah, pengelolaannya seperti apa ya Pak Agus ya. Oke, langsung aja Pak Agus, mungkin kita pengen tahu dulu bank sampah itu apa dan konsep kerjanya itu seperti apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat Ibu Vera dan rekan-rekan lain yang ada di RRI Ranai atau warga kita. Bank sampah adalah sebetulnya untuk menampung sampah-sampah dari ibu-ibu rumah tangga untuk kita olah menjadi kerajinan tangan, dan kita pilih dari rumah tangga seperti kantong kresek, botol aqua, kaleng susu, pampers yang pastinya bekas tali, bekas ya sampah lah yang pastinya. Tapi yang sangat-sangat dikhawatirkan itu sampah pampers. Kalau sampah pampers yang pastinya itu buangnya sangat-sangat sembarangan. Kalau bisa diamankan, atau kotorannya itu masukkan ke WC, baru pampersnya kita buang ke kantong kita ikat, atau kita sendirikan lah. Yang pastinya ya kesadaran ibu-ibu lah yang pastinya punya anak kecil, gimana sih supaya pampers ini tidak menjangkit ke si tukang sampahnya. Iya, saya minta tolong kepada ibu-ibu yang punya anak kecil, kalau bisa tolonglah dijaga pampersnya, atau botol kaca yang pecah tolong diikatkan atau diamankan sendiri. Mungkin kita bisa menampungnya walaupun itu tidak ada harga sama sekali, tapi kita akan coba gimana sih sampah yang berbahaya kita bisa jadikan apa. Itu lagi saya kondisikan. Oke. Jadi konsep kerjanya di bank sampah itu seperti apa, Pak Agus? Kalau konsep kerjanya, kita punya ketua, sekretaris, bendahara, dan lagi pun penimbangan. Kalau untuk ketua ya alhamdulillah saya sendiri terjun langsung ke lapangan, dan lagi pun pemilihan saya sendiri juga. Dan untuk sekretaris, bendahara ya kadang-kadang mereka repot juga nih dengan pekerjaannya masing-masing. Yang pastinya mereka akan genjot ke pekerjaannya. Tapi kalau saya sih nggak jadi masalah. Yang pastinya kerja kita sampah itu mungkin tidak semua orang bisa gitu. Mudah-mudahan saya sendiri sebagai ketua akan menunjukkan kepada teman-teman kerja saya gimana sih kinerja bank sampah yang lebih baik kayak mana. Yang pastinya harus standby di kantor sebetulnya. Ya insya Allah mungkin kedepannya kita akan atur lagi bank sampah itu seperti bank yang ada uangnya. Kalau ini bank yang ada sampahnya gitu. Nggak nampak uangnya. Iya, nggak nampak uangnya, tapi maaf cakep kalau bisa punya ruko lah tersendiri untuk bank sampah. Kota Tua Kalau Penagi. sekarang kantornya itu di. Alhamdulillah kantornya saya sendiri di Kota Tua Penagi. Iya, di Kota Tua Penagi. Ini kan kita ngomongin bank gitu ya, bank sampah. Kira-kira apakah ada tellernya gitu ya? Kalau untuk ada anggota-anggotanya juga? Ada, alhamdulillah. Kalau lagi dibutuhkan mereka ada. Nah, itulah dari saya tidak bisa belum membayar mereka, tapi dari hasil kecil-kecil, bisa untuk beli minyak, bisa untuk makan yang pastinya. Apalagi yang memilih sampah itu kadang-kadang saya sendiri yang memilih. Oh ini sampah yang sangat berbahaya seperti botol kaca yang pecah, botol. Kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga bertanya, Pak Agus, botol kaca laku nggak? Saya bilang bawa, Bu, nggak jadi masalah, Bu. Ibu menjaga kebersihan pun saya juga senang sekali. Udah syukur. Udah syukur sangat-sangat luar biasa, Bu. Kalau bisa bapak-bapaknya juga diajarin nih. Jangan salahin ibu-ibu aja gitu loh. Mudah-mudahan kedepannya mungkin dari sampah ini akan kita jadikan emas batangan. Jadi Pak, di bank sampah itu kan tentu ada nasabah, gitu ya. Nah itu kalau untuk sistemnya itu atau prosesnya itu seperti apa Pak, dari nasabahnya itu apakah mengantarkan dalam bentuk sampah itu kemudian bisa diambil dalam bentuk uang dalam jangka waktu atau seperti apa gitu Pak? Kalau untuk nasabahnya, mereka alhamdulillah dari narasumber saya sendiri, mereka udah bisa memilih kantong plastiknya sendiri, botol aquanya sendiri, kalengnya sendiri. Pokok sejenis sampah yang bisa dipilih dengan ibu-ibu, mereka udah alhamdulillah. Yang pertama untuk Dinas Kesehatan, terima kasih karena spotnya sangat luar biasa. Udah memilih sampah-sampah yang
kotor bisa jadi bersih. Luar biasa untuk dinas kesehatan. Yang pastinya setelah mereka menabung itu sekitar per 3 bulan mereka udah bisa ambil. Tapi kadang-kadang ibu-ibu nih udah bagus biar aja dulu. Mungkin kita akan jadikan emas batangan. Alhamdulillah saya pun udah kerjasama dengan Pegadaian. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Ibu-ibu ini akan greget nih nengok emas batangan sekarang ini naik turun, mungkin lebih naik lagi gitu loh. Oke, jadi untuk hitung-hitungannya seperti apa? Misalnya sampah itu per kilo jadi berapa kalau dirupiahkan seperti itu? Kalau alhamdulillah kalau untuk kantong kreseknya 1 kilonya 300 perak, buku atau kardus kita ambil 500. Kalau untuk kaleng susu 500 perak, dan lagi pun almas kita 8.000 yang kaleng aluminium ya, seperti minuman. Kalau botol kaca kita lagi targetkan Rp25. Kalau macam gelas pecah atau kita amankan. Abis itu berarti Pak Agus juga menjualnya di luar atau seperti apa gitu, Pak? Kalau saya alhamdulillah yang pastinya dibuat kerajinan sama di luar dijual keluar. Dan lagi pun itu yang barang-barang berharga kita jual keluar seperti alma dan tembaga, itu sangat berharga buat saya gitu. Oh iya, berarti selain yang dikirim keluar itu Pak Agus kelola sampah-sampahnya di sini ya. Iya, jadi kerajinan. Jadi kerajinan, jadi hal-hal yang jadi punya nilai manfaatnya seperti itulah ya Pak Agus ya. Alhamdulillah sekarang saya lagi buat sofa, pot bunga sama plafon itu dari botol plastik. Oke. Berarti di rumah Pak Agus nih udah banyak lah ya produk-produk Bapak yang Bapak buat dari sampah. Dengar-dengar juga ada dinding yang Bapak buat dari dari Ecobrick ya. Ya, insya Allah mungkin rumah saya akan jadi rumah sampah yang pertama di Natuna. Itu harapannya, goalsnya pengen bener-bener buat satu rumah full itu dengan menggunakan Ecobrick ya. Kita lihat ya. Itu butuh berapa banyak itu Pak? Kalau untuk satu rumah tipe 36 sekitar 9.000 botol aqua sedang. Kalau untuk sekarang udah ada berapa ini? Kalau untuk sekarang mungkin sekitar 1.000-an lah. Karena kinerja saya tuh ya maaf cakap menggunakan gunting yang harganya 10.000. Iya, sendiri Pak. Berarti kalau untuk Ecobrick itu kan sampah plastiknya itu kayak bekas kemasan gitu kan. Itu emang harus kita gunting kecil-kecil. Iya. Biar muatnya pun dan lagi pun biar padat gitu. Iya, harus padat gitu ya. Dan itu Pak Agus kerjakan sendiri. Insya Allah saya sendiri. Luar biasa. Itu biasanya dalam sehari itu butuh waktu berapa jam nih Pak Agus khusus untuk ngelola sampah aja nih? Kalau insya Allah saya dari sebelum subuh jam 4 subuh saya udah bangun, saya udah nyuci atau laundry lah. Bukan baju aja yang bisa saya laundry, tapi sampah juga bisa saya laundry. Oh iya, sampah-sampahnya dibersihkan dulu dari ya, jam Pak, 4 subuh sampai jam 11 siang waktu zuhur. Oke, itu udah terjadwal ya setiap hari? Udah insya Allah terjadwal, karena kalau bukan kita yang mencintai sampah siapa lagi gitu. Iya, harus konsisten ya. Mungkin kalau untuk kita nih ya yang belum pernah sama sekali, mungkin bisa kayak meluangkan di hari-hari yang agak senggang atau hari liburnya, mulai dari itu dulu. Kalau Pak Agus ini kan udah konsisten nih, pokoknya udah kerjaannya lah gitu ya, betul. Dari subuh udah mulai ngelondri sampahnya dulu, nanti udah kalau segala macam. Macamnya sehari aja atau sejam aja saya nggak jumpa sampah macam di laut. Yang pastinya di laut lah, karena pinggiran laut ya. Itu macamnya sakit kepala loh. Ya Allah. Iya, tidak semua orang mencintai sampah sampai segitunya. Betul. Kalau bisa Natuna punya orang seperti saya. Iya, lebih banyak lagi. Iya, mudah-mudahan kedepannya nanti hadir ya Agus yang lainnya ya, gitu. Ini kalau satu aja udah lumayan banyak juga ngumpulin sampahnya, apalagi banyak orang yang seperti Pak Agus gitu ya. Amin. Nah, kita balik lagi Pak Agus. Kira-kira kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang menginspirasi Pak Agus hingga Pak Agus bisa mendirikan
bank sampah seperti itu? Kalau untuk saya pribadi Bu, saya yang pastinya kerja saya berpikir sampah ini tidak akan pernah habis sampai ke cucu, ke cicit seterusnya. Itu motivasi saya sebetulnya. Saya udah bekerja yang enak loh di SPBU. Yang pastinya gajinya ya luar biasa sih. Tapi saya malah memilih sampah. Kenapa? Itu ada tanda tanya besar loh. Iya, itu menjadi pertanyaan kita, kenapa bisa kenapa ya itu sampai segeget-gegetnya saya iya, sampah. segininya sama sampah sampai Pak Agus ini juga tadi cerita ya, meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya memilih untuk lebih fokus mengurus sampah gitu. Iya, kenapa itu Pak Agus? Kalau saya pribadi lah Bu, karena saya senang kali sama sampah. Di pekerjaan saya sendiri di SPBU, kalau nggak dapat sampah sehari, ya maaf cakep nih, macamnya saya harus keliling lah di SPBU pekerja saya. Ya maaf cakep, kalau saya di RRI mungkin alhamdulillah mungkin RRI-nya bersih gitu loh. Tapi di SPBU alhamdulillah sampai bos saya yang namanya Pak Iwan Setiawan itu ngasih saya sampah plastik harus bawa pulang ke rumah. Dia sendiri yang mengumpulnya. Mungkin dia udah pindah ke Palembang. Ya mudah-mudahan di sana pun makin sukses gitu. Iya. Oke, maksudnya dari tahun 2008 ya Pak Agus bilang mulai berarti untuk mulai ngumpulin sampah, kayak sayang gitu untuk apa ya, sampah itu sampai keluar gitu. Jadi jangan sampai sampah di dalam rumah itu keluar gitu, atau sampah konsumsi Bapak itu keluar gitu. Yang pastinya kalau untuk sampah pribadi saya kalau bisa jangan sampai keluar. Seperti makanan, nasi kita jadikan organik juga. Iya, jadi tanah, kompos kita buat untuk tanaman kita. Karena hidup kita di laut, nggak bisa kita harus nyari tanah di luar. Kita harus beli, kan gitu. Kalau kita buat kompos sendiri, yang pastinya kita bisa tanam cabai, bisa tanam bunga di rumah. Yang pastinya sampah itu kalau bisa tidak bisa keluarlah dari rumah saya. Tidak keluar dari rumah ya. Iya. Nah, sejauh ini untuk sampah-sampah yang Bapak dapatkan itu selain ini ya diantar sama nasabah atau masyarakat, itu Bapak apakah juga terjun sendiri mencari sampah seperti yang tadi Bapak bilang, mungkin ke tempat pembuangan sampah atau ke pesisir Kalau pantai? Pastinya saya di pesisir pantai sama anak saya yang satu SMP ya. Alhamdulillah dia juga greget dengan sampah, dan lagi motivasi dia menggunakan bahan sampah saya dijadikan untuk buket ya. Oh iya. Kardus-kardusnya juga dia buat buket. Jadi alhamdulillah untuk sisi pantai saya juga mengut sama dia. Oke. Jadi semangatnya itu ditularkan sama anaknya ya. Mudah-mudahan dia akan kedepannya dialah akan memegang gitu, insya Allah. Oke, luar biasa. Berarti sejak 3 tahun terakhir ini ya pendirian bank sampahnya. Iya. Alhamdulillah saya pun udah kemana-mana juga. Udah ke Pekanbaru, ke Tanjung Pinang, jadi masuk ke RRI Pinang juga udah alhamdulillah dipanggil juga, yaitu masalah sampah. Oke. Berarti dalam jangka waktu 3 tahun ini udah berapa banyak nih yang dihasilkan dari sampah itu? Kalau kita hitung rupiahkan, misalnya nasabah lah ya, kita bilang ada nasabah yang ngumpulin sampah ke Pak Agus, terus dia udah dapat berapa gitu? Paling banyak dalam 3 tahun Kalau ini. paling banyak yang udah diambil itu masih ratusan juga Bu. Karena maaf cakep nih, ibu-ibu DWP yang seperti Ibu Sekdanya Bu Dewi itu nabung sampai sekarang belum ambil uang. Oh, jadi kebanyakan gitu ya? Iya, mungkin mereka dengar mau ganti mas batangan mungkin lebih greget lagi. Iya. Kalau bisa ya ibu-ibu RRI-nya juga harus memilih sampah, bawa aja ke rumah Pak Agus, saya tiap terima. Kalau bisa dipilihlah macam sampahnya seperti kresek, kantong, buku-buku. Kalau bisa ibu-ibu RRI-nya saya minta tolong sampah dari rumah tangganya dulu. Mungkin bisa jangkit kalau bisa ke RT gitu. Iya. Iya. Okay. Mudah-mudahan ya Pak, amin.
menularkan virus baik ini Siap. gitu ya. Karena untuk keberlangsungan hidup kita Iya. juga, anak cucu juga ke depannya. Karena kalau kita baca-baca berita itu sampah plastik, wah udah parah sekali ya Pak, udah ngeri sekali gitu. Maaf cakap, bukan di Natuna aja Bu, mungkin di seluruh Sumatera yang saya ikutin sekarang komunitasnya itu udah ditimbun pun nggak akan pernah habis-habisnya. Iya, mungkin pemerintah Natuna kalau bisa dibuatlah macam pelatihan untuk bank sampahnya, jadi masyarakat yang betul-betul mau ngikut, yang betul-betul mau greget dengan sampah, kalau nggak pun saya siap ngajari gitu. Iya. Jadi ini kan baru satu gitu ya di Iya, Natuna ya, sama bank sampah. di Pulau Tanjung Kumbi ya, apa Pulau 3 itu ada satu Pak Kadisnya. Iya. Tapi itu duluan yang Pak Agus atau Saya dulu Bu. jadi yang pertama di Natuna Iya. gitu-gitu ya. Mudah-mudahan juga nanti harapan kita bersama lah Pak ya, ada lah bank sampah lainnya. Ya, mudah-mudahan. Kalau bisa tuh di setiap kecamatan ada gitu. Mau saya kayak gitu Bu. Iya, mau saya kayak gitu. Mungkin ada juga nih yang ibu-ibu yang pengen gitu ya, kayak ngasih ke sampahnya, ngantar sampahnya, cuman terkendala jauh gitu ya, mager gitu ya, mau ke Penagi jauh gitu. Jadi setiap tempat itu ada minimal gitu kan. Kalau Itu dari Pak setuju. Agus sendiri itu gimana? Apakah nggak mau buka cabang gitu ya? Kalau saya kepingnya buka cabang Bu, dan lagi pun saya pekerjakan orang yang betul-betul gregetnya di sampah gitu. Iya, susah Iya. juga ya Pak ya nyari orang yang sama seperti Bapak gitu Ya ya. kalau sebenarnya. bisa, ya maaf cakep nih Bu, saya di mana lokasi saya percayain orang, tapi dia betul-betul memilih sampahnya sebersih, ya maaf cakep nih. Macam sampah saya juga bisa ditidurin kok. Saking bersih. Iya. Ya. Alhamdulillah, sampah yang kotor saya cuci, saya laundry. Yang itulah yang saya bilang tadi Bu, bukan baju aja bisa di laundry. Saya juga akan buka sampah laundry. Iya. Oh iya, buka laundry khusus sampah Iya, juga. khusus sampah. Mudah-mudahan Bu itu tercapai semua. Mudah-mudahan yang pengangguran yang di Natuna, insya Allah kedepannya saya naik pun saya nggak bakalan sombong juga, karena dari sampah inilah kita bisa membawa teman-teman untuk yang lebih baik. Iya. Jadi dari sampah ini bisa kita jadikan hal-hal yang bermanfaat gitu Iya. ya, kerajinan gitu, dan Iya. juga bisa memperoleh pundi-pundi rupiah tentunya. Ya, Pak Agus mudah-mudahan. sudah merasakan sendiri dan juga anggotanya ya. Iya. Pak Agus selaku ketua gitu ya, pengelola sampah, apakah sebelumnya itu udah pernah bergabung ke komunitas pecinta lingkungan atau apa gitu sebelumnya? Alhamdulillah saya di Perbanusa, Persatuan Bank Sampah Nusantara. Nah, itu di seluruh Sumatera ya. Oh, Dari se-Sumatera Pekanbaru, gitu ya. Jambi. Itu alhamdulillah sering sharing juga dengan mereka di Pekanbaru kemarin pertemuannya. Alhamdulillah saya pun dipercaya juga dengan mereka untuk DPD-nya, Dewan Perwakilan Daerah. Oke. Itu dari tahun kapan itu Pak? Sejak saya bermain di bank sampah sebelum hampir 3 tahun juga. Hampir 3 Iya, tahun. sebelumnya di Perbanusa dulu, baru saya buka bank sampah. 3 tahun. Oke, untuk bank sampah ini sendiri apakah terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di Natuna khususnya? Alhamdulillah sampai Banyak saat ya? ini saya sering diundang. Iya, banyak ya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ibu-ibu PKK yang pastinya yang jauh-jauh Kelari, Cemaga, dimanapun, sedanau, saya siap. Pak Agus ini welcome lah ya kepada teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sefrekuensi dan Pak Agus. Kan di sini ada juga nih Pak komunitas kayak Sedarun Club itu yang bersih-bersih pantai kemarin, perkumpulan anak-anak muda itu kan udah mulai muncul juga ya, generasi-generasi kita yang sadar lingkungan gitu ya, sadar bahaya sampah. Kemudian ada komunitas-komunitas pecinta lingkungan lah ya. Jadi Pak Agus ini membuka diri lah untuk mungkin sama-sama belajar bagaimana sih mengelola sampah hingga bisa menjadi ekobrik seperti itu. Jadi boleh lah ya pergi belajar ke Pak boleh, Agus nggak itu jadi ya. masalah. Yang pastinya kalau punya keahlian dalam membuat apa sih, seperti bangku, pot bunga, kalau bisa kita minta izinnya dari Natuna, kita bawa keluar. Itu niat saya. Saya udah 2025 ini insya Allah
minta perizinan gitu loh. Oke. Kalau bisa sampah saya atau sopa saya punya izin gitu loh. Iya. Jadi, Izin maksudnya bisa keluar, bisa dikenal. Oh, Bank Sampah Kota Penagi punya nilai dia tersendiri. punya mereknya sendiri. Ya, gitu kalau bisa gitu. Nanti saya minta perizinannya, Ya, insya Allah. mereknya sendiri Iya. dan mewakili Natuna, Natuna, lagi. yang pastinya itu. Kemarin udah diminta. Alhamdulillah, karena saya nih sibuknya di sampah nih, karena belum sempat ke perizinan. Insya Allah 2025 atau nanti ganti bupati atau yang Alhamdulillah kita akan coba lebih greget lagi. Oke. Nah, mungkin sejauh ini ya dari tahun pertama sampai sekarang itu apa-apa saja kegiatan di Bank Sampah, Pak? Kalau kegiatan Bank Sampah yang pastinya penimbangan tiap sebulan sebetulnya Bu di Pantai Piwang. Oh, iya. Di Pantai Piwang tiap 1 bulan. Itulah kendala saya, transportasi yang pastinya. DLH juga udah kondisikan untuk saya tiap 1 bulan kita ada penimbangan untuk ibu-ibu DWP. Untuk masyarakat juga nggak jadi masalah, boleh ngikut. Itu kegiatan kami, dan saya sendiri juga udah masuk ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah di SMA 2 alhamdulillah mereka lagi buat sampah sopa dari botol aqua juga. Oke. Dan mereka akan buat pameran tanggal 9 ini Desember. Siap. Oke. Kemudian Pak Agus tadi sempat bercerita juga di awal bahwa goalsnya atau sudah dalam proses ini kerjasamanya sama Pegadaian ya. Jadi nantinya ibu-ibu yang nabung sampah itu otomatis bisa nabung emas, atau seperti apa, sedikit penjelasannya Pak Agus? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ibu-ibunya mulai detik inilah yang saya duduk di RRI ini diundang Bu Vera kalau bisa udah mulai ngumpul sampah gitu loh. Karena mungkin tidak lama lagi saya akan gabung sama Pegadaian, bisa digantikan emas batangan 0,5, 1 gram, 2 gram, 5 gram sampai 10 gram. Itu asal ibu-ibu mampu aja. Yang penting sampah Natuna cinta emas batangan gitu. Oke. Terus Pak, sejauh ini apa sih kendala utama yang Bapak hadapi dalam mengelola bank sampah ini, Pak? Saya satu aja sebetulnya Bu. Dengan kendaraan atau transportasi saya, karena saya pengangkutannya pakai motor metik ya, yang pastinya sebetulnya saya ini udah disediain lah yang pastinya untuk macam tosanya lah. Saya langsung aja nih ngomong DLH-nya, karena mungkin ya pastinya mereka harus buat proposal atau apa. Ya maaf cakap, kalau untuk proposal saya juga nggak pandai gitu kan. Yang pastinya kalau bisa door to door aja lah. Saya udah bergerak di lingkungan yang pastinya oh iya ini orangnya kan gitu Bu. Keterbukaan saya bukan semua orang lihat kok. Saya udah pasang ke Facebook, YouTube semua udah. Iya. Jadi berharap adalah ya supportnya. Iya, saya tidak perlu uang. Saya butuh transportasi. Uang sebentar aja habis. Jadi kendalanya sekarang yang itu aja transportasinya transportasi ya, untuk mengangkut ya, maaf cakap yang Ibu bilang tadi. Nabung sampah yuk rumah Pak Agus, tapi jauh. Iya itu. Sebenarnya kalau transportasinya mungkin mendukung ya, memadai, Pak Agus pun nggak berat ya untuk menjemput gitu. Saya akan menjemput. Dan lagi pun saya akan melapor ke RT-nya bahwa penimbangan pada hari Senin itu di RT Bapak Jemengan kan gitu. Iya, ada jadwalnya. Iya. Masyarakat tahu gitu. Iya. Mudah-mudahan kedepannya saya akan ngatur waktunya. Kalau memang itu tercapai dengan TOSA, saya alhamdulillah saya akan terjun langsung. Saya akan buat datanya untuk penjemputan ini tanggal segini, jam segini, yang pastinya di sini. Oke, terakhir Pak Agus, karena waktu kita juga sudah mulai di penghujung acara ya. Kira-kira visi dan harapannya untuk bank sampah supaya lebih berkembang ke depannya itu apa nih harapannya Pak Agus? Kalau visi saya ke depannya mudah-mudahan dengan adanya bank sampah di Kota Tua Penagi mungkin
di kecamatan atau ada, dan lagi pun yang pastinya seperti saya lah. Saya tidak membilang saya tuh hebat, enggak. Tapi kalau bisa seperti saya, serius gitu ya? Iya, betul-betul Serius, dengan sampah. konsisten. Malah saya kepinginnya visi saya ini Pampers bisa dijadikan boneka loh. Iya, Pampers. Saya greget dengan Pampers juga nih. Karena tidak semua orang itu pasti akan geli dengan, ya maaf cakap nih, kotoran. Tapi saya nggak pernah takut gitu loh. Kalau bisa saya pegang, maaf cakap kalau memang itu udah jadi anu saya gitu. Iya, oke. Nah, Terus juga visinya ya itu ya harapannya ya. Iya, insya Allah, mudah-mudahan mudah-mudahan. ada bank sampah lainnya juga. Iya. Dan goals Pak Agus tadi juga ada banyak ya yang pengen, ya yang Pak Agus ini greget banget. Sebetulnya nggak gitu, bakalan 2025. habis-habis kalau di anu. Iya, Siaran banyak ini ya. nggak bakalan banyak sebetulnya untuk sampah. Bukan Nggak cukup ya, Pak, cukup jamnya gitu loh. Oke, segitu aja Pak harapannya mungkin. Siap. Segitu aja Bu. Pesannya mungkin untuk masyarakat. Untuk masyarakat Natuna yang pastinya nabunglah sampah dengan baik, dan kalau bisa suaminya juga dibawa untuk nabung sampah di Kota Tua Penagi. Alhamdulillah ibu-ibu DWP-nya udah juga kok suami-suaminya dibawa ke Kota Tua Penagi. Alhamdulillah memilih, mereka juga ikut. Menimbang juga mereka ikut. Mungkin kedepannya yang undang saya juga bisa jadi ibu-ibu RRI juga memilih gitu sampah. Oke, insya Allah. Oke ya. Oke, terima kasih ya Pak Agus udah bincang-bincang sama kita ya, udah cerita-cerita, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman ya sobat RRI dimanapun berada. Sampah yang menjadi masalah bagi lingkungan ternyata juga bisa memiliki nilai ekonomis ya, yang asalkan kita kelola dengan baik. Kemudian keyakinan inilah yang merasuk ke diri Pak Agus sehingga beliau benar-benar semangat ya untuk mengelola sampah ini menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat, kemudian juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Ya, thank you buat sobat RRI dimanapun berada, dan Pak Agus udah bersedia cerita-cerita ke Bisai Bincang Santai podcastnya RRI Rana. Kita jumpa ke episode berikutnya. Saya Vera Fernanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.